Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gianina Sidney Karwehni dari 10 MIPA 5 SMA Negeri 2 Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks debat dan juga teks biografi dengan topik debat pengaruh pelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 dan teks biografi mengenai ibu saya sendiri. Yang pertama, saya akan membacakan teks debat terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, mosi debat kali ini adalah pengaruh pelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya akan memulai. Pandemi COVID-19 memaksakan kita semua masyarakat dunia untuk berhenti sejenak menjalankan rutinitas kita sehari-hari seperti pada masa sebelum pandemi COVID. Indonesia sendiri punya sangat besar tantangan nih menghadapi kondisi yang sangat tidak kondusif untuk melaksanakan banyak kegiatan secara offline ataupun langsung. Dan hampir semua kegiatan itu dialihkan menjadi kegiatan yang bersifat online ataupun daring dengan menggunakan berbagai macam aplikasi meeting yang tersedia. Baik, saya akan lebih memfokuskan ke bidang pendidikan. Pemerintah di Indonesia meminta kita menjalankan protokol kesehatan yang begitu ketat, yaitu dengan physical distancing atau menjaga jarak fisik. Kebijakan itu diperuntukkan untuk meminimalisirkan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Untuk memperlambat hal tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud meminta agar semua pembelajaran dilakukan dari rumah atau menggunakan sistem daring. Menurut pendapat saya sendiri, sistem daring ini sangat tidak efektif dan membuat banyak sekali siswa-siswi yang mengalami penurunan semangat belajar dan pemahaman pelajaran karena banyak sekali batasan yang terjadi antara yang tinggal di perkotaan dan juga yang tinggal di pedesaan. Kebanyakan anak-anak yang tinggal di pedesaan sangat sulit nih mendapatkan jaringan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan juga yang tidak memiliki gawai atau handphone untuk melaksanakan kegiatan daring. Lalu ada juga nih keterbatasan guru dalam pemanfaatan aplikasi untuk pembelajaran. Kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan pembelajaran dari rumah. Hal tersebut membuat banyak orang tua yang ikut andil dalam pembelajaran anak-anaknya, dan orang tua banyak yang jadi stres karena tidak bisa membagi waktu untuk mendampingi anak dan juga melaksanakan kegiatannya sendiri seperti memasak, mencuci, dan juga orang tua yang bekerja di kantoran. Lalu banyak juga siswa-siswi yang terbata-bata karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan menjadi tertumpuk karena sistem pembelajaran daring ini. Maka hal tersebut yang membuat banyak siswa mengalami penurunan kemampuan berpikir dan pada akhirnya mengabaikan banyak tugas-tugasnya dan lebih memilih memainkan game di gawai ataupun handphone. Semua itu juga terjadi karena manusia sekarang sudah modern, terutama di kaum anak-anak milenial yang semuanya serba menggunakan teknologi yang canggih, yaitu gawai ataupun handphone tadi. Maka dari itu saya simpulkan pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak efektif di masa-masa saat ini karena tidak semua anak dapat menyerap materi dengan baik dibanding dengan sistem tatap muka yang secara langsung kita dapat merasakan pembelajaran yang nyata, mudah dipahami, dan
Jika siswa memiliki pertanyaan, langsung bisa mengangkat tangan tanpa terkendala jaringan yang buruk dan koneksi terputus. Dan menurut saya, pembelajaran tatap muka tetap bisa dilaksanakan dengan jumlah siswa terbatas, yaitu 50%, ditambah protokol yang sangat ketat agar pembelajaran bisa lebih efektif dan mudah dimengerti dengan baik. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari, tetapi harus membuat siswa bisa memahami materi dengan baik dan mudah diserap. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teks biografi mengenai ibu saya sendiri. Ibu saya bernama Justina Indriani. Beliau adalah seorang anak dari almarhum Bapak Celsius Suradi dan Ibu Marsiana. Beliau lahir pada 23 Maret 1974 di kabupaten yang bernama Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Beliau merupakan seorang guru di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Beliau ini merupakan seorang guru yang mengajar di jurusan perhotelan. Beliau menikah dengan ayah saya, yaitu Marcelinus Herita Luna, pada 6 Maret tahun 2000 di Palangkaraya. Dan beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Gracial Chelsea Tanita, Gianina Sydney Karwehni atau saya sendiri, dan adik saya Gregory Rafael Sean Herita Luna. Beliau mengenyam pendidikan di TK Tunas Rimba, Kuala Kapuas, lalu SD Pahandut 3 di Kuala Kapuas, dan beliau melanjutkan sekolah di SMP Katolik Santo Paulus Palangkaraya. Setelah lulus SMP, beliau bersekolah di SMK Negeri 3 Palangkaraya, lalu beliau melanjutkan kuliah beasiswa D3 di BPLP atau STP Bali, dan melanjutkan S1 di Universitas Palangkaraya. Beliau ini sangat sering mendapatkan nilai terbaik selama masa sekolahnya, yaitu pencapaian ranking 1 yang sering didapatkan beliau dengan usaha yang beliau lakukan dan jalankan dengan senang hati, dan beliau ini selalu mengandalkan Tuhan dalam segala usahanya. Terpilihnya ibu saya sebagai guru SMK Negeri 3 Palangkaraya sangat membuat banyak siswa-siswi banyak belajar mengenai pemahaman tentang jurusan perhotelan, dan ibu saya banyak siswa menjadikan ibu saya ini guru favorit. Selama masa dia mengajar di sana, semua itu berkat dukungan orang tuanya dan usaha beliau yang sangat gigih dan pantang menyerah dalam menjalankan tugasnya sampai saat ini. Nah, sekian teks debat dan teks biografi yang saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan terkhususnya untuk Ibu Anis yang cantik. Pak Robi pulang ke rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa nanti.